melakukan evaluasi pada tanggal 2 Agustus 2021 atau tepatnya hari Senin atau disebutnya awal bulan. Ya, ini untuk SAU USD. Ini untuk SAU USD. Jadi SAU USD saat ini perjalanan sudah mencapai 1.666 ya, kurang lebih ya, dari atas ke sini sampai ke sini ini sudah berjalan 1074-an ya, 11074 ya. Artinya pagi hari tadi saya sudah menggambarkan ini area retrace. Nah, apakah retrace itu selalu terjadi pembalikan arah? Belum tentu. Kalau terjadi koreksi ya, tetapi makanya saya bilang jangan ditahan. Karena apa? Lakukanlah dengan teknik hit and run. Ya. Lotnya gedein, profit 100 pip, angkat. Jadi teman-teman harus tanggap terhadap situasi. Tidak mudah candle itu berbalik arah secepat itu tidak mudah. Dia butuh step by step. Ya kan? Pada pelajaran pola candle yang pertama, saya sudah sampaikan pada kelas yang 3 hari yang lalu, saya sampaikan bahwa terjadinya akumulasi candle H1 itu terbentuk dari akumulasi M1 sampai M30. Ya, terjadinya candle D1 itu akumulasi dari H1 M1 sampai terjadi H4. Atau kalau kita melihat dari H1, maka di situ terjadi 24 candle. Ya, 24 candle. Jadi teman-teman harus hafal berapa candle di H1, berapa candle di M5. M5 terbentuk H1 itu butuh 12 candle. Ya. Makanya saya tidak akan melebar, saya akan membahas ke yang sore hari ini, tapi cuma hanya sekedar mengingatkan. Jadi perjalanan sekarang ini sudah mencapai 1.700-an, 1.074 ya. Di sini sudah mencapai area retrace, ya, area setengah hari perjalanan. Artinya mindset dan pola pikir kita harus jelas bahwa yang namanya retrace itu bisa berbalik arah, bisa koreksi, dan kemudian bisa lari ke bawah lagi. Ya, makanya saya menyarankan mainlah satu candle saja. Satu candle H1 itu jauh lebih aman. Jadi resiko kita ketika pasar itu berbalik di H1 bisa melakukan averaging, switching, hedging, dan lain sebagainya. Untuk tindakan penyelamatannya itu jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman main kejauhan, swing. Swing nggak apa-apa, tetapi lotnya ingat. Ya, lotnya harus diperkecil. Contoh misalnya kita balance dibagi 5.000. Nanti ada teknik money management tersendiri yang akan saya ajarkan. Bagaimana kita main risiko money management balance dibagi 5.000 pip, itu mainnya di mana, balance dibagi dengan 10.000 pip, kita main di mana, balance 20.000 pip, kita main di mana. Nah, ini nanti yang jadi acuan, ya teman-teman mau main di area mana. Ya, maka teman-teman kalau bermain meniru dengan pola permainan saya hanya bermain koreksi, saya menggunakan 2 lot, 1 lot, ya itu jangan ditiru karena satu, teman-teman masih butuh waktu lama untuk mempelajari gerakan, memilih pasar, memilih kondisi pasar itu harus hafal, dan ini butuh waktu lama. Maka teman-teman bermainlah yang aman, lotnya dikecilin, main dengan ketahanan yang cukup panjang, main di posisi retrace saja. Jangan di posisi pagi-pagi di tengah-tengah begini, kecuali cepat, teman-teman boleh. Kalau cepat boleh sekali, ya saya anjurkan. Nah, untuk ring harian ya sekarang itu nyampe di sekitar 1798 sampai 1792. Nah, di area-area sini apakah pasti berbalik ke atas, Pak? Belum tentu juga. Asalkan pola candlenya itu pasti, ya kan, pembalikan arah, ya berbalik arah. Nah, tanda-tanda pembalikan arah bagaimana? Nah,
teman-teman harus mempelajari bagaimana tanda-tanda dan syarat sahnya untuk terjadi reversal atau pembalikan arah. Apakah seperti ini kita bisa nge-buy, Pak? Saya tidak berani melakukan buy seperti ini karena ini belum confirm, apalagi masih posisi H4-nya masih menguat warna merah. Seller menguat walaupun ini ada ekor. Saya nggak akan berani. Ya. Kenapa dasar saya tidak akan berani? Karena tren ini cukup kuat. Tren sellernya ini cukup kuat. Kalau teman-teman lihat tren sellernya di sini, saya nggak berani melawan dulu. Kalau saya melawan, bunuh diri namanya. Saya harus rela nunggu sampai berjam-jam. Bahkan kalau apes lebih apes lagi, kalau ini bablas lari ke bawah ke sampai 1792, ternyata hanya koreksi sampai 1798, maka saya harus nunggu 2 hari atau 3 hari. Saya kalau jujur aja, saya kalau menunggu, saya terlalu bosan, dan saya pekerjaan yang paling saya tidak suka itu menunggu. Saya mendingan main yang risiko tinggi tetapi cepat keluar. Kalau misalnya saya loss, saya akan melakukan recovery, saya akan kejar lagi itu. Karena waktu kita masih panjang daripada kita menunggu ini kira-kira candlenya naik apa turun ya. Sampai saking bingungnya kita ngechat teman sana, teman sini, teman sana, teman sini, akhirnya kebingungan sendiri. Ya. Ini untuk SAU USD. Ya. Untuk GBP USD, ya kan. Ini pun posisi teman-teman sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini posisinya masih posisi sideways. Artinya belum ada kekuatan yang mutlak yang benar-benar memang terjadi ya untuk GBP USD. Jadi saya tidak akan membahas secara detail. Untuk Euro USD sudah saya sampaikan bahwa di sini ada retracement. Apakah ini sudah muncul warna merah ini akan terjadi pembalikan arah, Pak? Belum tentu sebenarnya. Semuanya itu tidak tentu. Dari syarat berbalik arah itu contohnya misalnya ini ditutup warna merah, kemudian angle V, ditambah satu candle lagi warna merah di M15, maka sah dia mengatakan reversal seller. Ya. Jadi kalau seperti ini itu belum sah. Malahan kalau misalnya teman-teman berani mengambil risiko, ketika nyampe di posisi kepala ini, ya, ini teman-teman masih berani melakukan buy dengan catatan waktu yang di sini bukan waktu tua. Artinya waktu tua itu tinggal tinggal 5 menit ganti candle, teman-teman nggak boleh entry buy karena harus nunggu close candle dulu baru arahnya kemana. Kalau teman-teman mau scalper boleh, tetapi lihat time frame terkecil. Apakah dia akan terjadi pembalikan arah? Ya kan? Ini belum ada tanda-tanda. Kalau teman-teman ngambil buy di sini bunuh diri, apalagi pasarnya lelet seperti ini, pasarnya lambat. Ya, jadi kesimpulannya untuk evaluasi perjalanan setengah hari Euro USD ya, ini untuk Euro USD ya. Euro USD. Ini belum sah untuk melakukan reversal. Ya. Saya sampaikan belum sah melakukan reversal. Syarat sahnya ini candle H1 close, dia angle V, dibuka lagi satu candle lagi warna merah. Nah, ini baru sell. Teman-teman melakukan sell. Ya, kira-kira kalau misalnya teman-teman melakukan sell itu posisinya setelah lepas dari ini. Ini baru benar. Ini namanya reversal. Jadi jangan grogi dengan tekniknya masing-masing. Artinya teman-teman nggak usah galau dengan teknik teman-teman. Kalau teman-teman sudah niatan menggunakan teknik entry dengan menggunakan kekuatan atau money management, ya silahkan. Berarti kan teman-teman sudah menyiapkan untuk ikhlas untuk melakukan floating panjang. Kalau saya tidak mau, risiko saya hanya 1000. Kalau saya tidak melakukan cepat entry dan cepat exit, maka apa yang terjadi? MC saya tidak mau. Makanya saya ada kecenderungan gerak cepat. Saya mendingan lot besar, ngambil P kecil, baik itu koreksi maupun pembalikan arah.
saya akan take profit dulu. Dan saya akan bernapas lagi, mencari peluang lagi. Ketika ada peluang, saya akan entry dan take profit lagi. Terus saya lakukan seperti itu terus. Karena saya paling tidak senang dengan namanya floating. Karena asam lambung bisa meningkat gara-gara kita floating. Ya. Asam lambung, kita susah tidur, malah pusing kepala kita. Namanya itu bukan trading cari penyakit kalau saya. Tapi monggo silahkan masing-masing teman-teman punya konsep trading sendiri-sendiri. Tapi khusus untuk yang di bawah bimbingan saya langsung, saya anjurkan untuk berlatih sementara waktu kecepatan. Ya, kecepatan untuk entry dan exit. Oke, untuk evaluasi sore hari ini saya cukupkan dulu.